Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah sehari-hari. Hal tersebut dijelaskan Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Asyayatin, dan diterjemahkan oleh Kasirun A.S. Rahman. Beliau mengambil sejumlah riwayat dengan sanad sahih dan hasan. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat yang membutuhkan. Amin ya robbal alamin. Siapa sajakah orang yang dicintai sehingga selalu didoakan oleh malaikat? Yang pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami, Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmizi. Yang kedua, orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang sholat di barisan terdepan. Orang yang sholat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat sahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dari Al-Bara. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada barisan pertama. Sahih Al-Jami. Hal serupa turut diriwayatkan Imam At-Tirmizi sebagaimana termuat
dalam kitab sunannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat atas barisan terdepan. Yang keempat, orang yang tetap berada di tempat sholatnya sesudah sholat. Abu Dawud dalam sunannya dan An-Nasai meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah bahwasanya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya usai mereka sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia. Yang kelima, orang yang merapatkan shaf sholat. Orang yang menutup celah dalam barisan sholat atau merapatkan shaf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu an yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung barisan, dan siapa saja yang menutup celah dalam barisan, maka Allah menaikkannya 1 derajat. Yang keenam, orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mu'jam Ad-Dabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang makan sahur. Yang ketujuh, orang yang membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang membaca sholawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ad-Diyah dalam Al-Mukhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca sholawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku. Yang kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadis tentang ini termuat dalam Sahih Al-Jami' dari Ali mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain disebutkan, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada petang hari kecuali diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya hingga pagi hari. Siapa yang mendatangi orang sakit pada pagi hari, maka ia diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya hingga petang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.